Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aninda Sifina Daftasari dari kelas 11B. Berdirinya saya di sini bukan untuk berekspektasi. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan mengenai teks berita. Kalian tahu nggak sih teks berita itu apa? Teks berita adalah teks yang berisi mengenai kabar atau informasi tentang peristiwa secara faktual dan aktual. Faktual sendiri artinya fakta atau tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Selanjutnya ada unsur kebahasan teks berita. Unsur kebahasan teks berita dibagi menjadi 5W dan 1H. Kalian tahu nggak sih 5W dan 1H itu apa? Yang pertama ada what, apa. Kata ini digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua ada where, di mana. Kata ini digunakan untuk menunjukkan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga ada when, kapan. Kata ini digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Yang keempat ada why, mengapa. Kata ini digunakan untuk menunjukkan alasan, penyebab, dan latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Yang kelima ada who, siapa. Kata ini digunakan untuk menunjukkan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa, seperti pelaku, korban, dan saksi mata. Selanjutnya ada struktur teks berita. Struktur teks berita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang berisi tentang informasi penting yang kita bisa sebut dengan nite berita, teras berita, atau orientasi. Yang kedua ada tubuh berita. Tubuh berita adalah bagian kedua di dalam teks berita yang berisi penjelasan mengenai informasi penting yang sudah disampaikan di kepala berita. Tubuh berita biasanya berisi jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Yang ketiga ada ekor berita. Ekor berita adalah sifatnya tambahan. Jadi, semisal ekor berita dihilangkan, tidak akan berpengaruh pada pokok-pokok teks berita. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita dibagi menjadi 5 bagian loh. Yang pertama ada bahasa baku. Kalimat di dalam teks berita wajib menggunakan bahasa baku, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan kamus besar bahasa Indonesia. Yang kedua ada kata kerja mental. Kata kerja atau verb mental adalah kata yang biasanya menerangkan mengenai perilaku maupun perbuatan manusia yang tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya, masyarakat mengkhawatirkan kondisi rumahnya sehingga ia tidak mau dibawa ke pengungsian. Yang ketiga ada konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kalimat yang menerangkan keterangan waktu. Contohnya sejak, kemarin, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Yang keempat ada konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah konjungsi yang menerangkan keterangan sebelumnya. Yang kelima ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang berisi mengenai ujaran seseorang tanpa mengurangi atau menambah ujaran yang disampaikan. Selanjutnya ada jenis-jenis teks berita. Yang terakhir ada jenis-jenis teks berita. Jenis-jenis teks berita dibagi menjadi 5 bagian loh. Apa saja? Yang pertama ada berita langsung atau straight news. Adalah berita yang ditulis secara langsung dengan to the point, lugas, dan ringkas. Biasanya berita langsung dibagi menjadi 2 bagian, yaitu soft news dan hard news. Selanjutnya ada berita opini. Berita opini adalah berita yang berisi mengenai pandangan, laporan mengenai suatu hal. Yang ketiga ada berita interpretatif, adalah berita yang berisi mengenai pendapat atau penilaian wartawan mengenai suatu hal berdasarkan fakta yang ada. Yang keempat ada berita mendalam. Berita pendalam adalah berita yang dikembangkan melalui pendalaman tentang peristiwa tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah berita investigasi. Berita investigasi, berita yang dikembangkan melalui penelitian yang dilakukan secara langsung. Itu dia penjelasan mengenai teks berita yang saya presentasikan melalui bentuk metode video. Terima kasih telah menonton, semoga dapat bermanfaat.
Sekian dari saya, apabila ada salah kata maupun salah penjelasan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.